Bapak izin, maafkan lahir dan batin. Selamat para. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin wal makbulin, ja'alanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, syamana wa syamakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat pembina Papa Sugres, Bapak Haji Gede Aryuda beserta Ibu Sabrina. Yang terhormat para penasehat yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Sahudin, Bapak Tondo, Ibu Ida Aniati Frans, Bapak Heri Santoso, Bapak Ibu sekalian anggota Papa Sugres yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita ungkapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah pada hari ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghirup udara segar, masih diberikan pinjaman jantung untuk bisa berdetak, dan kita bersyukur karena kita sudah melewati atau diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agar acara kita mendapat rahmat dan ridhonya, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ketua Papa Sugres kepada yang terhormat Pak Sutarto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu kembali dalam pertemuan dan sekaligus halal bihalal Papa Sugres yang alhamdulillah hari ini biasanya yang hadir 70-an, sekarang sekitar 80 lebih. Alhamdulillah, ini mungkin salah satu dari ucapan rasa syukur dan sekaligus ingin bersilaturahmi antara kita dalam rangka halal bihalal juga. Kami dari pengurus Papa Sugres telah berupaya untuk dapat pertemuan yang rutin 2 bulanan, tapi namun dalam keadaan Lebaran dan sebagainya menjadi agak tertunda sedikit. Namun masih dalam suasana Lebaran karena Lebaran tanggal 21 Maret, jadi kalau tanggal 20 sudah lewat, dan ini masih tanggal 13, alhamdulillah masih bisa melaksanakan halal bihalal. Nah, selain itu sebetulnya kepengurusan Papa Sugres yang berjalan ini sudah masanya untuk berganti bulan depan, bulan Mei. Oleh karena nanti bulan Mei kami pengurus akan melakukan pertemuan untuk periode pemilihan berikutnya. Mudah-mudahan lancar. Nah, dari berbagai pertemuan-pertemuan yang berlalu, ada beberapa yang belum bisa terrealisasi, antara lain rekreasi yang bersama-sama. Namun pernah kita lakukan rekreasi ke Banyuwangi waktu itu ya. Itu pesertanya tidak terlalu banyak karena memang yang berkesempatan mungkin hanya sejumlah itu. Ya alhamdulillah bisa bertemu dan bisa ketemu juga dengan kawan-kawan yang di Banyuwangi. Selanjutnya untuk hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Pembina maupun Bapak Penasihat, kami
kami harapkan supaya perkembangan nanti lebih bagus. Sambil menunggu Bapak Ustadz yang kira-kira jam 11, tadi udah UTW informasinya, kita mendengarkan atau mencermati Bapak penasihat atau Bapak pembina dari Bapak Sukres. Saya kira kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian sambutan dari Ketua Bapak Sukres. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu mendengarkan arahan. Selamat datang kepada Ustadz Junaidi Sohal MAG. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara sambutan ataupun arahan dari Bapak Pembina Bapak Sukres kepada yang terhormat Bapak Haji Gede Arida, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ustadz Junaidi Sohal MAG, matur nuwun telah hadir di tengah-tengah kita. Para pensiunan ini Pak, mohon kami diberikan apa ya, supaya hati ini selalu tenang menghadap pensiun ini Pak. Dengan situasi yang sudah nggak jelas ini sekarang. Yang saya hormati Pak Penasehat, Bapak Ketua Pak Sukres beserta seluruh pengurus, ibu-ibu dan anggota sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melaksanakan halal bihalal. Setelah 30 hari kemarin kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kalau tidak salah pertemuan kita sebelumnya di tempat saya tanggal 8 apa berapa itu Januari 18 Januari apa 19 ini. Jadi kurang lebih sudah 2,5 bulan kita baru ketemu lagi. Jadi dalam kurun 2,5 bulan itu rasa kangen, rasa rindu dan rasa bersalah muncul, kita sadari semuanya itu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia inilah saatnya kita saling menyampaikan rasa salah itu dengan menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Saya secara pribadi, secara keluarga dan juga selaku pembina menyampaikan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan semua yang ada di sini atas segala salah hilap, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, yang diingat maupun yang dilupakan. Biasanya kalau berbuat salah pura-pura melupakan. Oleh karena itulah mohon dimaafkan supaya mulai saat ini dan sampai besok, lusa, tahun depan, kalau ada salah ya kecil-kecil aja lah, jangan bikin salah besar ya. Nah, supaya hubungan kita, komunikasi kita sesama ya mantan ya, sama mantan aparat, pejabat atau pegawai tetap berjalan lancar, bahwa kita ini adalah sama, tidak ada lagi bekas dulu ini dulu itu, enggak, sama pensiunan. Peganglah prinsip itu sehingga komunikasi kita ini tidak akan ada gap. Jangan ada merasa wah saya gini ya itu, enggak, kita semua sama, mohon ini dipegang. Dan tujuan kita kumpul di sini adalah karena adanya kebersamaan itu sendiri perlu dibina, dipelihara dan ditingkatkan. Saya kira
dari saya cukup sedikit saja, nanti kita dengarkan tausiah dari beliau. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kepada panitia yang telah menyediakan tempat, dan saya rasa panitia ini jatuh cinta sama Quest ini. Mungkin karena anggarannya ini. Karena anggaran ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting bisa ketemu. Mangan nggak mangan, yang penting ngumpul. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Gede Aryuda selaku pembina Bapak Sukres yang telah memberikan arahan dan sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya barangkali ada tambahan Pak Heri. Langsung kita dengarkan bersama ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Junaidi Sahal MAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pembina paguyuban pensiunan agraria Surabaya Gresik, Bapak Gede Aryuda, Bapak Haji hafizahumullah. Mudah-mudahan jenengan dan seluruh tim di sini dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Hadirin hadirat juga demikian, saya doain mudah-mudahan selalu dijaga, diberi berkah, rahmat, hidayah sama Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hafizahumullah, ada hal yang menarik setelah Ramadan yang perlu saya angkat di sini Pak Haji Gede, supaya kita memiliki pemahaman yang pas untuk menghadapi pasca Ramadan ini, terutama di usia-usia senja ini. Mungkin atau bukan mungkin, sebuah kepastian kita mendengar setelah Ramadan kemarin, hari raya Idul Fitri itu biasanya Pak Bu dianggap sebagai hari kemenangan, bener kan? Seringkali kita begitu, sudah lama seperti itu, bahkan bisa menjadi sebuah tradisi bahwa hari Lebaran itu adalah hari kemenangan. Saya jujur saja bertanya-tanya Pak, selalu bertanya-tanya kemenangan. Sebab gini, kenapa saya selalu bertanya-tanya Bu, Pak? Kalau Lebaran itu hari kemenangan, yang namanya kemenangan itu berarti kan pertandingan sudah selesai. Betul tidak ini? Kalau ini menang nih, berarti kan sudah selesai pertandingan. Itu satu tuh, itu yang selalu terngiang-ngiang dalam renungan. Yang kedua, saya cari-cari Pak Ibu di Al-Quran, adakah ungkapan Allah maupun ungkapan Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa hari raya Idul Fitri itu hari kemenangan? Ternyata nggak ketemu. Terus kenapa kita menyatakan itu adalah hari kemenangan? Nah, ini yang ingin saya coba angkat Bapak Ibu, supaya kita ini waspada. Karena biasanya kalau sudah kita anggap Lebaran kemarin itu adalah kemenangan, itu sudah seperti nggak berjuang lagi, sudah selesai, dan kita lengah, dan akhirnya apa? Kita justru kalah sebelum kita menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Yang benar gimana Pak Ustaz? Yang saya ketahui, mohon maaf, ngapunten,
Yang saya ketahui, Hari Raya Idul Fitri itu hari kegembiraan. Kalau kemenangan, nanti kita diskusi lagi. Tapi kalau Hari Raya Idul Fitri, hari semua kita gembira, yes. Karena memang Hari Raya Idul Fitri hari di mana kita melakukan sesuatu kembali ke asal, di mana sebelumnya selama sebulan nggak boleh, Pak Ibu. Apa itu? Sebulan kita nggak boleh makan, gitu, minum. Mulai pagi ngerumpi. Tapi kemudian pas waktu Hari Raya Idul Fitri kita haram untuk apa? Berpuasa. Dan itulah kita menjadi gembira karena bisa sarapan pagi. Makanya Fitri itu dalam bahasa Arab artinya itu adalah makan pagi, Pak. Oh gitu. Ada yang namanya Fitri. Tapi nanti saya jelasin, Pak. Ya, nggak sesederhana itu ya, nggak sederhana itu. Fitri itu di antara sekian arti dalam bahasa Arab itu artinya apa? Makan pagi. Kenapa Fitri diartikan makan pagi? Karena sesuai dengan hadis Nabi. Lis-shaim farhatan. Kata Nabi, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari disebutkan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, yaitu bahagia ketika di hari fitrihnya. Fitrih ini maksudnya batal puasa, Pak. Batal. Dalam bahasa Inggris, batal puasa itu apa? Itu Inggris Jawa, Pak. Dalam bahasa Inggris, batal puasa apa? Breakfasting. Nah, breakfasting biasanya disingkat menjadi breakfast. Makanya Fitri itu juga bisa diartikan dalam kamus-kamus bahasa Arab, itu juga bisa berarti apa? Makan pagi. Id itu kembali. Jadi kalau Idul Fitri itu artinya kita kembali bisa makan pagi. Makanya senang. Itulah kenapa orang yang namanya Fitri itu biasanya menyenangkan banyak orang, Pak. Itu filosofinya itu. Karena kan siapa yang nggak seneng yang dengan namanya Idul Fitri? Semua seneng, kecuali saya nggak seneng sinten. Saya nggak poso. Saya nggak poso biasa-biasa aja hari Idul Fitri. Coba tanya sama ibu-ibu yang masih menstruasi di penghujung Ramadan, menstruasinya datang. Pasti pas waktu tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri agak hambar dia. Kenapa? Sudah biasa makan. Beda sama kita, Pak, sing lanangnya poso terus tanggal 1 Syawal itu apa? Kita bisa makan. Itulah kenapa disunahkan oleh Rasulullah sebelum pergi sholat Id disuruh apa? Makan. Supaya mindsetnya itu tak puasa lagi. Itu makna Fitri. Jadi Fitri itu gembira. Terus dari mana mengatakan Fitri itu kemenangan? Nah ini coba kita lihat. Padahal Pak, mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis yang sangat populer di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika Ramadan tiba, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka dan diikat setan. Kan tuh sering kita dengar kan ceramah-ceramah di kultum tarawih Ramadan bahwa selama Ramadan setan itu diikat. Pertanyaannya, kapan setan itu dilepas? Setelah Ramadan itu kapan? Hari Jumat. Malam Jumat tuh, Pak. Kalau lebarannya hari Jumat, berarti setannya dilepas kapan? Buko terakhir malam Jumat. Versi Muhammadiyah. Nek versi pemerintah, setannya itu dilepas Jumat malam, Sabtu buko terakhir. Ketika orang-orang bertakbiran, yang disebut dengan malam takbiran, saat itu setan dilepas. Loh, saat setan dilepas di malam takbiran kita semua gembira, enggak masalah. Tapi kita ngomongnya, inilah hari kemenangan kita, sambil euforia luar biasa. Setan guyu, Pak. Menang tokondi. Lawang aku setas dicul. Kapan perangnya? Pertandingan baru
mulai. Mangkan ngapunten Pak Haji, pas waktu Idul Fitri kemarin di sebuah masjid di Surabaya dekat sini, itu lagi khutbah Idul Fitri, itu kan viral. Itu ada yang ngevideo lagi khutbah Idul Fitri di masjid terkenal, legend masjidnya itu di Surabaya. Itu khotibnya lagi khutbah Idul Fitri, jamaah teman-teman. Lihat tuh viral itu di video, nggak diketahui kenapa kok tibaan teman-teman. Nah itu karena kita tidak waspada, karena kita tereforia, iki menang, gak waspada. Sesungguhnya 1 Syawal itu adalah pertandingan baru dimulai. Karena itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahumullah, ayo kita tetap berjuang. Tidak boleh euforia. Kemenangan itu bukan di dunia, Pak. Tapi kemenangan nanti di mana? Di akhirat, di surga Allah Rabbul Alamin. Maka dalam surat Ali Imran ayat 185, apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti akan mati. Semua pasti akan mati. Tapi perhatikan kalimat berikutnya Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian itu baru finally itu ketika di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah menang. Jadi menang itu kapan? Ketika kaki kita menginjakkan ke surga. Jadi selama hayat masih dikandung badan, Pak, selama kita masih hidup, Pak, Ibu, selama kaki kita masih nginjak bumi, sik gurung nang akhirat, kita tetap berjuang. Kemenangan belum diraih secara finally. Jangan terlalu euforia, karena setan itu senantiasa ngecing kita, Pak. Itu niteni kita untuk menghancurkan kita. Karena itu, ayo Bapak Ibu, yang kedua pesan saya di acara halal bihalal ini, pesan yang kedua, ayo buat setan kecewa pasca Ramadan. Gimana caranya membuat setan kecewa? Setan itu, Bu, Pak, punya kegemaran. Setan itu punya cita-cita untuk kita manusia. Apa cita-cita setan? Dalam surat Al-Isra ayat 53 disebutkan, inna syaitana yanzahu bainahum. Setan itu menanamkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Jadi nek ana menungso iku rukun, Pak. Setan iku wis blingsatan. Nek ana menungso itu wis damai, peace, itu setan tuh paling pusing. Jadi program utama setan itu membuat yang namanya manusia itu saling tidak rukun. Makanya kemarin suami istri, Pak, itu mudik dari Jakarta mudik ke Jawa Timur, entah Surabaya, nyampe di kampungnya di Jawa Timur. Suaminya, itu pas malam lebaran, suaminya itu nanya ke istrinya, "Mah, jangan lupa, sudah dibawa kan amplop-amplop yang isi uang baru untuk dibagikan ke tetangga, ke tamu yang datang, karena dia mau buka open house gitu kan, ke keponakan-keponakan." Ternyata istrinya bilang, "Ya Allah, lali Pak, ketinggalan di rumah Jakarta, uang segepok yang sudah di siapin amplop yang bagus-bagus, ketinggalan." Bojone ngamuk, wis mulai malam takbiran sampai isu, mari sholat Id, biasanya sungkem-sungkeman, wis gak sungkem-sungkeman. Itu karena memang setan ini ingin membuat kita ini bermusuhan, Pak, tidak rukun satu sama lain. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayo buat setan kecewa. Gimana caranya buat setan kecewa? Program setan jangan dijalanin pasca Ramadan. Gimana caranya? Tebar permaafan, terutama di acara halal bihalal. Jadi ngapunten, mohon maaf ya, acara halal bihalal ini tradisi yang hanya ada di Indonesia, Pak. Nang Saudi Arabia, nang Arab itu, Pak, ismari royo, ismari sepi. Jadi yang saya tahu dari teman-teman saya di Mekah itu, Pak, Ibu, jadi pas waktu habis sholat Id mereka tidur
Tidur sampai siang, sore mereka baru bertamu. Itu pun ya gak rame, biasa bertamu antar keluarga. Gak ada acara kayak begini nih, Masya Allah. Undangan halbil untuk saya Pak ceramah, itu sampai pertengahan April itu, sampai akhir April itu masih ada. Halbil, sampai kemarin masih ada undangan lagi, saya tanya. Likus akhir April ku entek lu sawali. Loh, Pak Ustadz, emang kalau halbil harus sawalan? Harus apa? Bulan Syawal? Ya enggak harus sih, ora apa-apa. Cuman ya gak enak rasanya. Wis mari sawalan sih acara halal dia halal. Saking apanya itu tradisi, dan tradisi itu bagus. Karena biasanya hanya di acara kayak begini Pak kita bisa ketemu, ya enggak? Hanya di acara kayak begini kita bisa silaturahim. Hanya di acara kayak begini nih Masya Allah kedamaian itu muncul. Maka ayo, mumpung kita kumpul di acara kayak begini nih bapak-bapak ibu-ibu, buat setan kecewa. Gimana caranya? Dengan saling memaafkan. Halbil ini acara intinya kan cuma satu Pak, silaturahim yang dalam rangka apa? Saling memaafkan. Saya tidak menggunakan istilah saling minta maaf ya. Saya kemarin diundang Pak Madi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Departemen Penyakit Jiwa. Kebetulan ketua departemennya non muslim, Dr. Rio ya agak lupa saya. Itu beliau yang nyambut saya, terus duduk kayak begini bla bla bla. Terus setelah itu saya ceramah, saya tanya kepada beliau, tolong Pak Roy yang satu beragama Kristen, beliau non muslim, terus ahli penyakit jiwa, menurut jenengan Pak, meminta maaf sama memaafkan itu gampang dia. Sebelum Pak Dokter jawab, kira-kira menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, meminta maaf sama memaafkan itu gampang di Pak? Gampang apa? Minta maaf, bener. Jawaban psikologis, pakar psikologis pun, yo gampang jaluk sepuro Pak Ustaz. Mudah minta maaf. Sing angel itu apa? Memaafkan. Karena orang kalau sudah memaafkan pasti ada unsur minta maaf. Benar kan Bu? Pak? Kalau kita sudah memaafkan, itu artinya orang yang menzolimi kita sudah mulai proses minta maaf. Tapi kalau meminta maaf belum tentu ada unsur memaafkan. Karena masalah memaafkan itu masalah hati, masalah rasa. Apalagi kaum Hawa, ibu-ibu kalau udah terluka Pak, berat tuh untuk bisa memaafkan. Tapi ibu-ibu jangan berkecil hati. Jangankan ibu-ibu susah memaafkan, terkadang bapak-bapak pun susah memaafkan. Gampangnya apa? Minta maaf sama minta izin. Minta maaf jalur sepuro. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu, di dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf. Jangan cek. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf. Karena meminta maaf itu gampang. Nggak perlu perintah untuk meminta maaf. Bahkan uang nek duit salah, punya salah, nggak jaluk sepuro, nggak minta maaf. Itu namanya orang itu al-menuwal kebajut. Yang kata Haji Romai Rama apa? Terlalu banget mau nggak salah gak jaluk sepuro. Karena itu yang ada perintahnya bukan meminta maaf Pak Ibu, tapi apa? Memaafkan. Tuh perintahnya banyak di dalam Al-Quran. Kenapa ya? Karena memang berat. Karena berat itu diperintah sama Allah. Karena Allah itu memerintah sesuatu perbuatan yang berat. Contoh puasa Ramadan berat enggak? Saya jujur jawab Pak Ibu. Biasanya orang kalau sudah senior-senior, jawabannya kan jujur tuh. Menurut Bapak Ibu, puasa kemarin Ramadan itu abot apa ora? Abot, bagus. Nek saya ngomong gak abot, saya tanya lagi. Jenengan terpaksa apa tidak puasa kemarin? Hah? Tidak terpaksa. Loh, katanya berat tadi. Berarti yang ngomong terpaksa berarti nggak berat begitu. Berat. Karena berat terpaksa kan? Oh, nggak terpaksa. Oh iya, nggak terpaksa Pak.
Oh, ngapunten, ini saya biasa dialog kalau ngaji Pak. Saya tanya. Umpama nih, puasa bulan Sya'ban itu sunnah apa wajib? Bulan Sya'ban itu 1 bulan ya. Adakah di ruangan ini yang puasa bulan Sya'ban? 1 bulan? Oh ya, kalau 1 hari dikit-dikit banyak. 1 bulan? Halo, Bu? Ada nggak 1 bulan? Kenapa nggak ada? Hah? Loh, Bu, nggak dipaksa itu nggak ada perintah, karena sekedar sunnah. Coba Ramadan umpamanya hukumnya sunnah, kira-kira sampai milih poso ora, Pak? Pilih ngopi, wong sunnah, betul tidak Bapak Ibu? Artinya apa? Berarti selama ini puasa kita terpaksa apa? Wajib. Ya toh, terpaksa wajib. Nah, terpaksa wajib itu bukan berarti nggak ikhlas, justru karena terpaksa wajib di perintah Allah itulah ikhlas. Terpaksa wajib itu benar Pak, Ibu, nggak salah. Artinya apa Pak Ibu? Memang berat, karena berat itu dipaksa dengan perintah sama Allah. Kayak haji itu. Haji itu yuk berat loh. Berat di duit, berat di fisik. Kalau haji reguler, saya merasakan 2 macam haji Pak. Pernah saya membimbing haji reguler pemerintah, dan sekarang saya lagi sudah tahun ketiga membimbing haji khusus. Saya bisa merasakan bagaimana perbedaan antara haji reguler pemerintah sama haji plus khusus Pak. Jauh antara langit sama bumi. Bayangin tuh beratnya itu. Tetapi kenapa orang semangat untuk berhaji? Ya itu tadi karena diperintah dan diiming-imingi sama Allah dengan pahala jihad. Jadi segala sesuatu yang berat itu butuh apa? Perintah. Termasuk Bu, Pak, memaafkan. Karena memaafkan itu berat. Di dalam Al-Quran perintahnya banyak memaafkan, bukan banyak meminta maaf. Karena memang meminta maaf gampang, tak perlu perintah untuk meminta maaf kalau udah punya salah. Pakai logika saja, nih duit salah mesti jaluk sepuro. Sing angel itu adalah memaafkan. Jangankan Bapak Ibu yang kesulitan bisa memaafkan, apalagi kalau sudah menyangkut hati yang terluka. Nabi Muhammad saja Bu, Pak, saya mau cerita, Nabi kita saja berat itu memaafkan. Nabi Muhammad punya paman yang sangat dicintai, seumuran dengan beliau, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita semua tahu kan, Sayyidina Hamzah terbunuh di mana? Di perang Uhud. Dan terbunuhnya sadis Pak, yang membunuh Hindun. Dibelah dadanya kan, terus dibuka dadanya, jantungnya diambil, terus dikunyah, dimakan, ditelan. Tapi atas perintah Allah, perutnya Hindun tidak bisa menerima jantungnya Hamzah, sehingga selalu memuntahkan. Bayangin, muntahan jantungnya itu tercecer di sekitar dadanya Sayyidina Hamzah paman Nabi. Saat Nabi Muhammad SAW ngecek siapa-siapa yang meninggal dunia, ketika nyampe di jenazah pamannya sendiri yang paling dicintai Pak, seumuran 11-12 umurnya itu, selisih setahun antara Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Nabi melihat jenazah Sayyidina Hamzah, sadis kayak begitu Pak, dadanya terbuka, jantungnya tercecer. Jangankan kayak begitu ya, melihat orang yang kita cintai meninggal dunia aja udah sedihnya luar biasa. Apalagi itu orang yang dicintai meninggalnya model kayak begitu. Saking marah itu Nabi Muhammad marah Pak. Oh, Nabi juga manusia. Nabi Muhammad marah, saking marah sampai ngomong apa? Wallahi demi Allah, untuk perang berikutnya 30 kematian orang musyrik untuk membalas kematian paman. 30. Padahal yang meninggal siapa? Satu. Dibalas berapa? 30. Ditegur sama Allah. Turunlah firman Allah surat An-Nahl ayat 129. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau kamu mau balas, balaslah setimpal.
Kalau sana itu bunuh satu, ya tidak apa-apa. Hukum kisos kan, hukum pidananya ya harus dibunuh bagi orang yang membunuh. Jangan membunuh yang tidak ikut-ikutan membunuh sampai 30. Tapi perhatikan kalimat berikutnya Allah, wala in sabartu lawa khairul lisabirin. Tetapi kalau kamu ya Muhammad mau bersabar dengan memaafkan Hindun yang membunuh itu sama Wahsy yang menombak, lawa khairul lisabiri, itu jauh lebih baik. Maka Nabi memilih memaafkan. Ketika Hindun minta maaf, Hindun minta maaf. Pas waktu itu masih terbayang bagaimana kematian pamannya. Tetap Nabi mengatakan, idhabu wa antum tuluqa. Hindun, saya maafkan, silakan kamu pergi. Soal kamu masuk Islam atau tidak terserah, saya sudah memaafkan. Sampai segitu Nabi. Ini saudaraku, ikhwatuddin hafizahumullah. Ada pula ini sahabatnya Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq, punya sepupu namanya Mistah. Abu Bakar punya saudara sepupu namanya siapa? Mistah. Mistahnya miskin, ibu, pak, miskin. Abu Bakar kan kaya raya. Mistah selalu dibiayai dan dihidupi, dibantu oleh siapa? Abu Bakar. Ternyata Mistah ini mentung pemburi. Apa yang terjadi? Ketika di Madinah ada fitnah, ini perhatiin, ada fitnah. Aisyah, anaknya Abu Bakar, yang istrinya Nabi, Aisyah itu difitnah punya selingkuhan. Jadi yang namanya fitnah-fitnah kayak begitu sejak zaman dulu sudah ada, Pak. Aisyah difitnah punya selingkuhan. Marah Pak, Abu Bakar sedih. Yang lebih menyakitkan hati, ternyata yang ikut-ikutan memfitnah siapa? Mistah, saudaranya sendiri yang notabene pamannya anaknya, yaitu pamannya Aisyah. Marah Pak, saking marahnya itu Abu Bakar Pak, karena itu nyangkut anak. Memang kalau udah nyangkut anak Pak, kita pasti marah kan. Sama kita dengan Abu Bakar. Kalau anak kita dibully kayak begitu, anak kita dihina kayak begitu, anak kita difitnah kayak begitu Pak, padahal kenyataannya nggak ada Bu, pasti kita marah. Abu Bakar pun demikian, mendatangi Mistah. Dan apa kata Abu Bakar kepada Mistah? Hei Mistah, kamu selama ini saya bantu hidupmu Mistah. Kamu selalu saya bantu, urusan apapun saya bantu, nggak lihat apapun kecuali saya ngeliat ingin kamu senang ya Mistah. Tapi kamu ternyata dalam urusan tragedi fitnah kepada keluarga Nabi, kamu ngeblok kepada pemfitnah ya Mistah. Mistah, demi Allah, mulai hari ini saya nggak akan bantu kamu lagi. Lu gue mau putus hubungan Pak. Itu Abu Bakar Pak marah kayak begitu. Tapi karena Abu Bakar, turunlah firman Allah menegur Abu Bakar. Surat An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Wala ya'tadi ulul fadli minkum wasya'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Apa kata Allah kepada Abu Bakar? Abu Bakar, enggak pantas seorang yang memiliki kemuliaan seperti Abu Bakar, memiliki kekayaan seperti Abu Bakar, bersumpah untuk putus hubungan dengan kerabatnya dan nggak membantu kerabatnya lagi, saudaranya lagi, gara-gara saudaranya punya salah. Mestinya apa? Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfau. Maafkan dia, legowokan kesalahan dia. Sampai di sini Abu Bakar masih diam, tapi di ujung ayat ini Allah berkata apa kepada Abu Bakar? Seolah berkata kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Abu Bakar, maukah Allah jatuh cinta kepada dirimu? Mendengar kata-kata itu, siapa Pak yang nggak kepingin dicintai sama Allah? Maka Abu Bakar Pak ketika tahu ada ayat, maukah Allah mencintai dirimu ya Abu Bakar? Langsung, mau ya Allah. Syaratnya cuma satu, maafkan orang yang pernah menyakiti hidupmu. Siap ya Allah. Maka datanglah Abu Bakar kepada Mistah untuk memaafkan Pak, dan bersumpah akan selalu membantu Mistah dan melegowokan kesalahan Mistah. Gara-gara memaafkan itu, apa hidupnya Abu Bakar? Mulia Pak, saking mulianya sampai matinya Sayyidina Abu Bakar itu dikubur di sampingnya siapa? Nabi Muhammad. Dan itu Pak, seluruh dunia pasti menziarahi Abu Bakar. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, nanti ada Umar, hanya bertiga itu saja. Itu karena apa? Karena mereka berdua ini pemaaf, Pak. Pemaaf. Kalau Bapak Ibu ingin hidup mulia di akhir hidup jenengan, jadilah orang yang memaafkan. Sekarang saya ingin tanya Ibu, Pak, sebagai kalimat terakhir saya ingin tanya, Bapak Ibu mau nggak Allah jatuh cinta sama Bapak Ibu?
Kok kurang semangat ya? Ini mumpung malaikatnya belum naik, saya tanya lagi ya. Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu Allah jatuh cinta sama Bapak Ibu? Syaratnya cuma satu. Maafkan orang yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Siap? Tunggu dulu, Pak. Loh. Gimana? Pak Fitri ini kan mestinya menyenangkan orang loh. Namanya Fitri itu kan menyenangkan loh, Pak. Kok masih tunggu dulu gimana sih, Pak? Saya ulang lagi. Mau istiqoroh dulu, Pak. Oh, masih. Tapi saya ulang lagi. Ayo coba. Mau kan gini ya, selama Ramadan kita pernah dengar nggak doa gini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu kan ya. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan kami ya Allah, Engkau adalah pemaaf dan mencintai maafkan kami. Pernah dengar kan doa itu selama Ramadan? Di luar Ramadan kan nggak pernah ada doa itu, Pak Ibu. Kan nggak ada. Seolah-olah ada cara lain untuk bisa mendapatkan maafnya Allah. Karena kalau Allah sudah memaafkan kita, berarti Allah jatuh cinta sama kita. Maka saya ingin tanya, Bapak Ibu, maukah Allah memaafkan kesalahan Bapak Ibu semua? Maukah Allah jatuh cinta kepada Bapak Ibu semua? Syaratnya cuma satu, Pak. Mumpung halal bihalal. Maafkan orang yang pernah menyakiti hidup kalian. Siap, Bapak Ibu? Aku tak tahu nang ibu-ibu dulu. Bu, mau enggak? Kurung, jangan dijawab dulu. Maukah Bapak, Ibu-ibu, Allah jatuh cinta sama jenengan? Syaratnya cuma satu. Maafkan orang yang paling menyakiti hidup jenengan. Siap? Iya. Tadi masalah Allah jatuh cinta sampai enggak onong insya Allah. Pak, orang ini jangan dulu. Iya. Oke. Nanti saya tanya sama jenengan ya. Saya sama ibu-ibu dulu. Jadi insya Allah ya. Insya Allah itu pasti kan? Karena Allah seneng loh jenengan memaafkan orang yang menyakiti jenengan. Berusaha untuk bisa memaafkan. Sekalipun yang menyakitin ibu adalah orang yang terdekat dengan ibu, siap nggak memaafkan untuk bisa mendapatkan cintanya Allah? Misalnya suami nikah lagi, siap nggak memaafkan? Oh enggak, ya bisa. So, Pak, Ibu, Pak Fitri, memang kan tadi di awal saya katakan memaafkan itu sesuatu yang berat. Tapi sekali kita bisa memaafkan, maka Allah jatuh cinta. Dan kalau Allah sudah jatuh cinta dalam hidup kita, selesai sudah. Semua urusan kita dipermudah. Jadi kalau beliau Pak Madi tadi ngomong bahwa ya apa ini tausiahnya kalau bisa di akhir para pensiunan supaya kita hidup gembira. Satu aja. Sering-sering menjadi pribadi yang pemaaf. Karena pribadi yang suka memaafkan adalah pribadi yang hidupnya bahagia. Kenapa? Karena tercurah oleh cinta kasih Allah yang senantiasa mengalir dalam hidupnya. Mudah-mudahan semua ini benar-benar mendapatkan cinta dan rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Karena punya pribadi pemaaf. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang telah tiada maupun yang masih ada. Bagi orang tua yang telah tiada, ya Allah, ampuni dosa mereka. Cahayai kuburan mereka ya Allah. Luaskan alam kubur mereka ya Allah. Angkat derajat mereka di sisimu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Terima amal soleh mereka. Dan bagi orang tua yang masih hidup, ya Allah, berilah mereka kesehatan, keistiqomahan untuk selalu beribadah kepadamu. Ampuni dosa juga orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Dan ampuni dosa orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Ampuni dosa mereka dan maafkan kami belum sempat minta maaf kepadanya. Rabbana ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan kau biarkan kami pergi dari tempat ini ya Allah masih membawa dosa.
kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau biarkan kami pergi dari tempat ini ya Allah masih membawa hati yang resah, pikiran yang gelisah, kecuali Kau sucikan hati dan jiwa kami. Jangan Kau biarkan kami pergi dari tempat ini ya Allah masih membawa harapan, hajat, keinginan dan cita-cita, kecuali Kau penuhi semua hajat-hajat kami. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Bapak M. Junaidi Sahal MAG. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah wawasan pengetahuan kita sekalian, dan mudah-mudahan kita nanti setelah ini saling memaafkan dan selanjutnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita acara ramah tamah. Untuk itu mari kita saling memaafkan, bersalam-salaman. Untuk mengambil tempat kami mohon perkenan kepada Bapak Gede beserta Ibu, juga Bapak Heri beserta Ibu, Pak Sahrudin dan seluruh penasihat maupun ketua, monggo mengambil tempat. Setelah salam-salaman kita langsung menikmati hidangan makan yang telah disediakan. Monggo Bapak Ibu. Puasa 1 bulan lamanya berjabatan perintah agama, ini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berjabat tangan gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan kayaknya mau terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya mau terjamin. Harus ke kota, rakyat adalah setahun sekali ke kota naik diserek, pilihmu di jalan kaki bincang sampai sore. Akibatnya tenteng selap sepatu dan dompet, kakinya pada lecet babak berlapis. Minal aidin wal faizin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terkawin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
telah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Di segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Sejalan sekali ke kota naik bis kereta, irit mobil dan kaki bincang sampai sore. Akibatnya tenteng selap sepatu dompet, kakinya pada lecet bapak belum berapi. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.